Kan sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Masuk dalam masalah ini, teman-teman sekalian, juga firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya diangkat oleh penulis surah An-Nisa ayat 85. "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, dukungan yang baik terhadap perbuatan-perbuatan yang baik. Tentu baik ini di pandangan atau di syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan pandangan individu, karena orang-orang non-muslim pandang mabuk itu baik-baik saja. Pergaulan bebas baik-baik saja. Islam memandang itu buruk. Ya. Jadi siapa yang memberikan dukungan yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya. Tadi tunjukkan masjid, tunjukkan mayat yatim, apalah ada orang minta nasihat, kita selalu masuk dalam alam itu, maka kita akan panen pahala bersama dia. Dan barang siapa yang memberikan dukungan yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Jadi kita lihat di sini bagaimana Islam menyuruh kita semua menjadi muslim yang baik, mendukung kebaikan-kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, ya apalah bakti sama orang tua, membantu orang susah, segala macam kita mendukung. Ya begitu juga dengan hal-hal yang buruk kita tidak boleh dukung-mendukung, bahkan kalau perlu kita memberhentikan kemungkaran tersebut. Selanjutnya dalil yang ketiga diangkat oleh penulis berhubungan dengan masalah bagaimana kalau seandainya ada orang yang sudah kena hukum had. Had itu adalah hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan hukuman fisik. Seperti pencuri dipotong tangannya, orang berzina dicambuk, kalau belum menikah, kalau sudah menikah dirajam, ya. Kemudian pencuri dibunuh, dihukum mati. Ini semua kalau kepergok dan tegak hujah padanya. Dan yang menentukan hukum ini adalah pemerintah. Kalau ada orang yang sudah jelas-jelas pelaku kriminal, lalu kemudian dia datang memberikan rekomendasi agar orang itu selamat dari hukumannya, padahal orang ini memang orang yang pelaku kriminal, kejahatan. Dan kalau dibebaskan dia akan buat masalah lain lagi, kan gitu. Maka ini berarti masuk dalam kategori dosa besar yang sedang kita bahas, karena dia sedang mendukung kebatilan dan kriminal, itu tidak boleh. Ada orang-orang teman-teman sekalian yang hatinya lembut, subhanallah, ditegur dengan lisan, dia buat salah, dia sadari, oh ya saya salah, ditinggalkan. Itu alhamdulillah, itu sangat baik. Tapi ada orang tidak, subhanallah, harus dengan hukuman, baru dia sadar. Ada orang begitu kan, kita nasihatin tidak mau dengar, 2 kali 3 kali, nanti tabrakan, nanti dan itu baru dia sadar. Ada seorang anak muda di Saudi, tabrakan, kakinya patah. Subhanallah, ada seorang syekh di Saudi, dia kerjanya, ini ijtihad dari beliau. Dia selalu datang ke rumah sakit terdekat di kotanya. Kemudian dia izin sama pemilik rumah sakit, saya mau menjenguk pasien di sini. Kebetulan karena di Saudi orang-orang di masa itu ya, saya tidak tahu ke depannya, yang menjadi pasien orang-orang muslim semuanya. Maka dia datang, kemudian dia masuk di kamar, dia pamit, dia ucapin salam, dia sampaikan beberapa hadis atau nasihat agar bersabar. Kemudian dia pindah ke kamar sebelah. Begitu kerjanya. Sampai dia masuk kamar, satu anak muda kakinya patah, lagi digantung, ya, lagi diikat. Ya. Maka dia lihat kejadian itu, dia lihat dari semua pasien dia kunjungi hari itu, ini orang yang paling parah karena masih muda dan kakinya sudah patah. Maka dia mengatakan sabarlah dan segala macam. Langsung anak muda itu mengucapkan kata-kata yang mengagetkan syekh ini. Dia mengatakan, syekh, saya justru bersyukur saya begini. Kok bisa kau bersyukur? Kakimu kan patah. Dia bilang iya. Karena saya ini termasuk dulu orang yang sangat lalai dari agama. Semua kriminal saya sudah buat. Kelakuan banyak kejahatan-kejahatan gitu. Tapi subhanallah satu waktu Allah buat mobil saya tabrakan, kaki saya patah. Awalnya saya nggak bisa terima. Berhari-hari saya di sini, saya menangis, saya berkutat, saya teriak. Tapi nggak ada hasilnya. Sampai akhirnya Allah lunakkan hati saya bisa menerima ini sebagai ujian. Dan Anda tahu, sekarang sudah 1 tahun atau 2 tahun saya dirawat di situ, saya sekarang hafal 30 juz Al-Quran. Kalau saya tidak ditabrak begini, mungkin saya tidak hafal dulu. Saya jauh dari agama, justru ujian ini membuat saya sadar. Ada orang subhanallah nanti ujian datang baru dia mau sadar. Ada orang hatinya lunak, sedikit diingatkan, akhi jangan begini, ukhti jangan begini, dia sadar. Ada orang tidak. Terus nanti datang hukuman baru dia mau sadar. Dan ingat, kalau peringatan Allah sudah datang, yang kecil, kita tidak mau engah, maka datang peringatan lebih besar. Yang paling sederhana setiap orang membuat dosa dan kriminal itu adalah rasa khawatir. Orang mau mencuri, orang mau berzina, orang mau berbohong. Pasti ada rasa takutnya kan? Takut ketahuan, takut begini, itu pasti ada. Itu peringatan pertama. Kalau dia engah, dia berhenti, aman dia.
Tidak ada hukuman. Tapi kalau dia tetap lakukan, nanti Allah akan buat. Dilihat oleh orang, mulai tahap selanjutnya. Supaya dia malu. Nggak mau juga, nanti kepergok. Nggak mau juga dipermalukan di media. Nanti ada yang sampai gempa, runtuh hotel tersebut. Na'udzubillah terbongkar dalam kondisi telanjang dan berzina. Kan seperti itu. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Maka peringatan terus datang, harus hati-hati. Ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, dalam hadis yang diangkat oleh beliau, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini masih di halaman 116 sampai 117. Yang berbunyi, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallaha fi amri. Wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu annahu batil wa man khasama billahi hatta yanzi'a anhu. Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi habisa biridghatil khabal hatta yakhruja mimma qal. Terjemahannya, barang siapa yang dengan syafaatnya, dukungannya menghalangi salah satu hukum hadnya Allah. Tadi saya bilang hukum had itu hukuman yang pelanggaran yang ada hukuman fisiknya. Pencuri dipotong tangannya, orang berzina dicambuk atau dirajam, itu kan namanya had dalam Islam ya. Sudah kepergok, ketangkap, tegak padanya hujah memang dia pelakunya, lalu kemudian harus dihukum dengan hukum Allah, lalu ditolong gitu. Ya, ditolong, diberhentikan. Nah itu barang siapa yang dengan syafaatnya menghalangi salah satu hukum had Allah, sungguh dia telah menantang Allah dengan perintahnya. Maksudnya Allah, dia harus siap Allah akan menghukum dia. Kenapa dia coba menolong orang ini yang harusnya memang hukuman Allah tegak padanya. Barang siapa, ini poin nanti akan jadi titik berat bahasan kita ya. Masih ada beberapa judul, ada 3 judul malam ini kita satukan dalam bahasan kita insya Allah. Ini judul yang pertama, nanti kita akan mundur di halaman 115 dan kita akan maju nanti di halaman 118 karena ini connect dalil yang digunakan gitu ya. Kita masuk ke lanjutan hadis, tapi ini bukan menjadi bahasan inti kita. Yang bahasan tadi yang potongan pertama nanti kita akan jelaskan lagi. Barang siapa yang mendebat seseorang dengan kebatilan, padahal dia mengetahui bahwa hal itu adalah batil. Jadi ada orang, dia tahu nih, dia salah. Orang lain benar, tapi dia terus berdebat, membenarkan sikapnya, maka dia terus menerus berada dalam kemurkaan Allah sampai dia berhenti darinya. Dia tahu batil, tapi tetap dia dipertahankan. Ini dosa besar, nggak boleh. Antum kalau salah ngaku salah, selesai. Kalau kita perbaiki istighfar kan selesai. Tapi kalau ngotot ini bahaya. Di sini dikatakan akan terus menerus berada dalam kemurkaan Allah sampai berhenti darinya. Kemudian yang ketiga potongannya hadis, barang siapa yang mengatakan pada seorang mukmin perkara yang tidak ada padanya. Jadi misalnya dia fitnah, si fulan begini, si fulan begitu, tujuannya untuk mencelakakan orang itu. Tapi tidak ada padanya. Maka kata Nabi SAW, maka dia akan ditahan dalam ar-radghal khabal atau lumpur yang bercampur dengan perasan kotoran penduduk neraka. Atau tinatul khabal dalam bahasa lain ya. Jadi itu orang naudzubillah ahli neraka itu dalam banyak hadis disebutkan mereka kan disiksa dan dalam kondisi disiksa itu darahnya keluar, nanahnya keluar, kotorannya keluar, itu semua menumpuk dan dibiarkan oleh Allah SWT. Itu dijadikan sebagai makanan mereka lagi. Naudzubillah, itu parah sekali neraka itu ya. Jadi jangan dianggap remeh. Itu bukan sekedar tempat siksaan biasa. Mungkin orang kalau digebukin di penjara, kepalanya bocor berdarah, diobatin, ada dokternya. Ya, dibersihkan darahnya. Di neraka tidak begitu. Ditumpukin, dibiarin tuh nanah dan darah, dijadikan makanan dan minumannya, gitu kan. Nah, salah satunya adalah orang-orang yang suka menuduh orang lain, apalagi orang beriman, sehingga terfitnahlah orang tersebut padahal dia tidak melakukannya. Maka dia akan terus ya, akan berada dalam lumpur yang bercampur dengan perasan kotoran penduduk neraka itu sampai dia keluar dari apa yang dia katakan. Dalam kurung bertaubat dan minta penghalalan dari orang yang dibicarakan. Jadi kalau ada masalah sama orang siapapun teman-teman sekalian, maka selesaikan di dunia ini. Selesaikan. Gak ada ruginya minta maaf. Maafin saya, selesai. Gak usah, mau tebal muka pun gak apa-apa daripada di akhirat. Akhirat gak bisa negosiasi. Di dunia pun kalau masih dia bilang, saya mau maafin kamu tapi saya minta 1 juta rupiah. Kasih uangnya, gak apa-apa. Di akhirat gak ada rupiah. Gak bisa. Contohnya ya. Tapi kalau kita bisa minta kehalalannya sangat bagus ya kita minta maaf sekali. Mungkin pernah ghibah. Karena itu banyak sekali hak-hak manusia yang berbahaya kalau kita langgar ya. Kata Nabi SAW, buku-buku amal hari kiamat yang berhubungan dengan Allah itu masih di bawah masyiatillah. Naungan Allah. Kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah siksa. Gitu kan. Kecuali 1 buku kata Nabi SAW. Buku yang berhubungan dengan makhluk. Pertama perusakan citra. Ini sering gunjing, gosipin